Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu nggak kalian? Mahkamah Agung kemarin ternyata sudah mengeluarkan surat edaran yang baru. Dan ini sepertinya merespon para peradilan yang berjilid-jilid dilakukan oleh Roy Suryo, serta juga akan dilakukan oleh Tifa. Karena kemarin, Tifa beserta kuasa hukumnya juga sudah memasukkan permohonan pra-peradilan yang kedua. Dan surat MA ini untuk mengkat itu semua dan memaksa kasus ijazah Pak Jokowi segera masuk ke sidang perkara pokok. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah demikian peraturan itu? Nanti kita simak bagaimana penjelasan dari praktisi hukum serta kuasa hukum dari Pak Jokowi. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Ahmad Khozinuddin sepertinya sedang dibuntuti oleh Intel. Waduh. Kira-kira kenapa ya Khozinuddin? Apakah mau diangkut atau seperti apa? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nih Pak, dari mana? Dari Polres. Oh dari Polres. Polres Kabupaten? Kabupaten. Polres juga? Iya Pak. Oh dari Polres, di situ gabung aja nggak apa-apa. Nanti Intel itu. dikira jagain aguan nanti di sini. Pak, gabung aja Pak. Ini peserta atau dari mana Pak ini? Dari mana? Sama dari mana? Dari mana? Coba Dari mana? di wilayah Pak. Wilayah itu apa? Ronjok. Orang Kronjok? Oh, Bukan orang Polres? bukan Pak. Oh, ayo mau ikut Iya Pak? ya Pak, ya nanti ke sana. Sana aja bareng-bareng. Nanti Ayo, dikira preman seperti yang kemarin, nanti saya digebukin preman lagi di sini. Takut saya. Waduh. Nah, kalau orang Keronjo kan aman. Takut Pak Polisi, digebukin gabung aja Pak preman. Polisi. Laporan juga lebih enak daripada kayak gini. Laporan ke bos gak enak. Kalau di sana laporan ke bos enak. Biar saya rinci nanti laporannya apa. Yang dari Polres berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Dari Polres semua. Halo? Dicuekin loh. Kalau nggak bukan dari Polres, saya minta pergi. Karena agendanya agenda orang yang diundang saja. Kalau dari Polres kami perkenankan karena pengamanan. Dari mana nih? Kalau dari Polres kami persilakan ke sana. Kalau bukan dari Polres lebih baik pergi. Karena kami nggak suka dimata-mati orang nggak punya wewenang, nggak punya otoritas. Intel Kalau semua dari kayaknya. Polres, saya izinkan karena memang punya wewenang ikut menjaga ketertiban. Jangan mata-matai kegiatan orang. Kita ini di Indonesia punya kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Iya. Kalau diawas-awasi kayak ini, saya risih terus terang. Gak suka saya diawas-awasi. Kalau itu dari polisi lebih baik datang. Kalau diawas-awasi ngintelin, saya nggak suka. Rakyat jangan diintelin sendiri. Harusnya kalian intelin tuh. Koruptor, maling-maling. Beresin dulu institusi Polri. Jangan selalu ngawas-ngawasin rakyat kalian. Dari Polres, siapa Kapolresnya? Bilang sama Kapolresnya. Gak bener nih kerja-kerja kayak gini. Harusnya datang saja baik-baik. Diundang baik-baik gak mau. Sekarang pura-pura tuli kalian semua di depan saya. Udah tinggal aja, kalau ada apa-apa gampang. Udah ada yang ngaku dari Polres nanti. Kalau ada keributan apa-apa tanggung jawab Polres. Wow, Udin ngamuk loh. Ngamuk dia teman-teman. Dikuntit Intel. Waduh. Intel Polres lagi ya kan. Cuman ini Intel kok bisa ketahuan gitu, bisa bergerombol begitu. Janganlah bergerombol, ambil posisi masing-masing. Kalau kayak gitu ketahuan kali. Wah, Udin ini sudah pengalaman dia di lapangan, jadi paham dia, tahu dia. Tadi pun dia mengira orang Keronjo itu preman ya kan. Cuman saya curiga Udin juga udah curiga kalau dia itu preman teman-teman. Tapi ya kegiatan Udin ini memang harus diawasi teman-teman. Harus terus diawasi karena bahaya. Nanti dia menyebarkan propaganda-propaganda di tengah masyarakat. Kemudian mengajak masyarakat untuk berbuat hal-hal yang mungkin bisa merugikan bangsa dan negara ini. Ya ini yang kita takutkan teman-teman. Tapi belum tentu Udin seperti itu ya kan. Iya. Udin, aduh, sabar Udin. Polisi ini kan hanya menjalankan tugas. Dia hanya mau melaporkan apa-apa kegiatan di sana, jumlahnya berapa, yang hadir siapa aja, apa-apa yang dibicarakan. Jadi nggak perlu marah-marah. Mau polisinya di depan, di lokasi atau jauh, nggak masalah. Mereka hanya ingin laporan ke komandan gitu ya kan. Jadi slow. Dan mereka bukan bekerja untuk aguan, bukan Udin. Mereka bekerja untuk bangsa dan negara ini.
Kan mereka juga harus mengintai orang-orang yang berpotensi bisa membuat kekacauan, berpotensi loh ya, berpotensi. Jadi tenang aja Udin, tenang aja, jangan panik gitu, jangan stres gitu. Kalau ada polisi jangan, slow aja ya kan. Hari ini baru saja Mahkamah Agung menerbitkan SEMA, Surat Edaran nomor 3 tahun 2020. Ya. Kita akan coba tampilkan ini tentang pelimpahan dan juga penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan ada di layar belakang. Oke, tanggapan Anda seperti apa Bang Rifai melihat surat edaran yang baru saja diterbitkan oleh Mahkamah Agung? Ini bukan? Iya, betul. Pertama, Nggak tahu harga diri loh. ini yang memang kami tunggu, Mahkamah Agung bisa segera bersikap untuk menegaskan bunyi KUHP itu sendiri. Karena memang saya berbeda pandangan dengan Bang Alkatiri. Justru apa yang disampaikan Mahkamah Agung penegasan dari KUHP. Karena KUHP sendiri sebenarnya jelas sudah menegaskan Oke. pra-peradilan itu bisa dilakukan secara berulang sepanjang perkaranya masih dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan. Oke. Sedangkan Boleh kalau sudah mungkin masuk ke persidangan maka tidak ada lagi pra-peradilan bisa scroll diajukan. sedikit ke bawah untuk melihat Di poin-poinnya. poin B-nya ini terlihat ya, pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Jadi ini merupakan sebuah penegasan dari bunyi KUHP itu sendiri, khususnya pasal 163 ayat 1 huruf G, ya, di mana bunyinya putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Jadi jelas bisa diulang-ulang tapi dalam konteks penyidikan dan penuntutan. Pantas sidang perkara pokok Tifa kemarin tetap dilaksanakan teman-teman. Tetap dilakukan walaupun Tifa nggak hadir, takut dia. Dan sidang Tifa nanti dia laksanakan tanggal 27, sidang perkara pokok. Jadi walaupun dia memasukkan pra-peradilan yang kedua, tetap sidang perkara pokoknya akan tetap berjalan teman-teman. Dan begitupun Roy Suryo, kita tunggu nih. Pengadilan Jakarta Timur juga memulai sidang perkara pokok dari Roy Suryo. Alkatiri tadi aja belum tahu kalau ada surat edaran Mahkamah Agung yang baru. Makanya dia oh ada, yang mana? Pusing kau kan? Tapi nanti dikira Mahkamah Agung disetel Jokowi lagi. Nanti Mahkamah Agung dibilang disetir Jokowi, tunduk pada Solo. Aduh, udahlah, buang jauh-jauh narasi itu dan mulai bersikap seperti kesatria. Masuk sidang perkara pokok, buktikan di mana kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Kalau kalian benar, penelitian kalian benar, apa yang kalian selama ini lakukan benar, ya udah. Berarti ijazah Pak Jokowi palsu, kalian bebas. Tapi kalau yang kalian lakukan selama ini salah, jelek, buruk, tidak ada gunanya, omon-omon alias penelitian kalian nol besar, ya siap-siap aja mendekam di Porodeo. 12 tahun, bos. Dokter Tifa bakalan semakin terancam begitu pra-peradilannya? Baik, terancam atau tidak sih sebenarnya spesifik yang diatur oleh SEMA itu kan bukan hanya case dari Dr. Tifa, tapi setidak-tidaknya yang diatur adalah terkait dengan kepastian hukum terkait pengajuan pra-peradilan. Karena kalau kita melihat pengaturan pra-peradilan di KUHP yang lama, dia secara jelas mengatakan ketika pokok perkara sudah masuk, maka pra-peradilan menjadi gugur. Nah, di KUHP yang baru tidak ada seperti itu. Ini memang semata untuk memberi kesempatan kepada seseorang yang sudah dijadikan tersangka untuk menguji di forum pra-peradilan sejauh mana sebenarnya secara formil tindakan yang sudah dilakukan terhadapnya. Nah, tetapi ini menjadi juga ketidakpastian hukum akhirnya ketika kemudian pra-peradilan ini tidak ada batasannya. Nah, makanya dengan SEMA tadi yang sudah dibacakan, ketika sudah pokok perkara, maka sebenarnya pra-peradilan yang diajukan tetap diteruskan, tapi tadi disampaikan ya, tidak dapat diterima pada akhirnya. Tidak dapat diterima. Ini semata demi kepastian hukum. Sehingga sekali lagi sebenarnya pra-peradilan ini, dia dibatasi juga ya, pra-peradilan ini kan 7 hari. Pra-peradilan ini sebenarnya forum untuk menguji, tapi bukan juga berarti pra-peradilan ini di tanda petik jadi cara untuk ngulur-ngulur waktu ke pokok perkara. Karena pokok perkara ini kan yang terpenting ya, untuk menguji sebenarnya benar atau tidak terjadi tindak pidana dan pelaku inilah pelakunya gitu. Nah, sehingga dalam catatan kita melihat bahwa sebenarnya KUHP yang baru ini tujuannya bagus untuk memberi perlindungan hak asasi manusia yang sebesar-besarnya. Tetapi di satu sisi kepastian hukum juga harus dijaga gitu ya. Dan SEMA tadi memang menjawab. Karena memang setelah pemberlakuan KUHP kan baru terlihat juga ya bahwa ternyata pra-peradilan ini kok
seperti nggak ada batasnya ini. Kalau kita melihat memang objek pra-peradilan memang banyak di dalam KUHP yang baru ini di 158, termasuk upaya paksa. Upaya paksa juga ada beberapa, banyak sekali. Sehingga kalau dikali-kalikan bisa sampai 15 kali pra-peradilan dengan objek yang berbeda. Wow. Nah, ini kan 15 kali. akan tidak ada kepastian hukum sama sekali Betul. pada akhirnya. Dan sampai kapan pokok perkaranya juga tidak jalan-jalan seperti itu, tidak kunjung di sidang. Dan yang menjadi catatan juga dari perspektif penegak hukum, kalau semisal ini ada penahanan, ya barangkali karena di case ini tidak ada yang ditahan ya. Kalau penahanan kan terbatas waktu ya, ada batasan waktu. Nah, kalau tersangkanya ditahan, maka ini kan kejar-kejaran juga penegak hukumnya. Sampai kapan ini pra-peradilannya? Nah, sehingga kemudian SEMA tadi sebenarnya menjadi memberikan kepastian hukum mengenai pra-peradilan. Oke. Bukan hanya di case-nya Dr. Tifa dan Mas Burhan, gimana nih? Sudah ada SEMA nih sekarang. Waduh, sebelum kita ke pengacara Tifa yang sepertinya makin boncos, makin gak jelas arahnya, mungkin strategi yang digunakan oleh jaksa, dia sudah melihat ke depan bahwa orang ini bakal mengulur-ngulur perkara pokok dengan memanfaatkan celah hukum, yakni pra-peradilan yang berulang. Itu bisa teman-teman. Makanya mungkin jaksa melepas orang-orang ini. Melepas, karena kalau ditahan itu punya batas waktu. Nanti waktunya habis, selesai perkaranya teman-teman. Mungkin ya itulah strategi-strategi yang mungkin tidak kita ketahui dari penegak hukum teman-teman ya. SEMA itu kan mengatur bahwa pra-peradilan tetap bisa berjalan paralel dengan pokok perkara. Walaupun nanti ujungnya adalah ditolak. Tetapi kan kita ini baru SEMA, Pak. Kita akan menguji juga nanti undang-undang ini. Akan kita uji judicial review tentunya. Wah, perang di MK jadinya nih. Kalau dari pihak Dr. Tifa tidak khawatir ya, dan justru strict pada strategi yang sudah disiapkan. Iya, kami tidak ada khawatir sama sekali. Karena memang pra-peradilan yang kami tempuh itu bukanlah untuk mensiasati waktu persidangan dan lainnya. Ya. Kami bukan mengulur waktu, tapi kami ingin mencari kepastian penegakan hukum berjalan dengan sesuai undang-undang. Itu. Dan kepastian itu Jujur aja dicari sih dengan takut. mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di Betul. gugatan kedua ini. Iya. Oke. Karena kami mencari kepastian apakah pasal 75 ayat 4 ini bisa diberlakukan, karena kami membacanya itu menjadi kekuasaan hakim untuk memberikan kesempatan kepada jaksa ya, atau memberikan kesempatan atau tidak yang saya maksudkan. Ya. Kenapa tidak langsung menghadapi persidangan secara langsung saja daripada mengajukan gugatan pra-peradilan 2 kali? Betul. Ini kami dalam rangka pendidikan hukum juga kepada masyarakat Indonesia bahwa Pendidikan hak-hak hukum. kita tidak bisa dilanggar dengan begitu saja atas nama hukum, tapi ada hukum yang mengatur. Karena ketika penegakan hukum melanggar hukum, itu sudah bukan lagi melanggar hak perorangan, tapi hak asasi manusia yang berikutnya akan terjadi kembali. Oke. Asik. Mas Freddy, setelah adanya putusan besok yang kemudian dibacakan, apa yang kemudian Jakarta Timur segera menyidangkan pokok perkara. Ini kan Dr. Tifa sudah dijadwalkan, kalau nggak salah tadi disebut tanggal 27. Tanggal Kami 27. meminta juga Pengadilan Jakarta Timur ya, di SEMA itu juga Mahkamah Agung menyampaikan prinsip hukum bahwa dengan asas peradilan cepat, ringan, berbiaya sederhana, cepat, ringan, berbiaya ringan, itu juga menjadi latar belakang. Oleh karena itu kami meminta ini perkara disatukan saja, ya supaya jangan berlarut-larut. Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan adanya SEMA ini, menjawab SEMA ini, ya segera disidang di dalam satu perkara saja, ya biar cepat prosesnya dan ada kepastian hukum. Dan tidak semakin berlarut-larut. Iya, tidak berlarut. Apakah Dr. Tifa nanti dan Roy Suryo nyatakan tidak bersalah, bebas, silahkan aja. Ya, kepentingan kami sebagai projo maupun pendukung Jokowi, kepentingannya cuma satu seperti yang dikatakan Pak Jokowi, yaitu Pak Jokowi hadir di persidangan, ya menunjukkan ijazahnya tentu melalui jaksa penuntut umum, menunjukkan ijazahnya, membuktikan bahwa ijazahnya benar ada asli. Itu saja kepentingannya. Betul. Nanti masalah Dr. Tifa Roy Suryo dinyatakan bersalah, itu silakan proses persidangan yang memutuskan itu. Itu sebenarnya.
Oke, terakhir Mas Beni, ketika Anda melihat rangkaian polemik dari ijazah ini yang begitu berlarut-larut begitu, dan setelah rangkaian sidang pra peradilan ini selesai, apa yang kemudian akan terjadi begitu untuk kemudian mengungkap bagaimana semestinya apa yang ingin diketahui oleh publik dan berbagai pihak tentunya? Baik, jadi sebenarnya permasalahan intinya kan terkait dengan ijazah ini ya. Karena Betul, kan, tapi semua akibat dampaknya kemana-mana pada akhirnya. Nah, tetapi sebenarnya kalau memang betul ya untuk ijazah juga tadi disampaikan, sebenarnya forum pokok perkara di sidang pengadilan itu sebenarnya itu forum yang untuk legitimate ya, yang sah untuk kemudian memastikan. Karena saya lihat juga dalam hal ini Pak Jokowi sudah tidak mau menunjukkan lagi selain di pengadilan, katanya begitu ya. Nah, sehingga kemudian forum pengadilan untuk pokok perkaranya itu seharusnya ditunjukkan di sana. Persoalan kemudian nanti apakah ada, karena dimungkinkan dalam KUHP dan KUHP kita sekarang ada pemaafan hakim, macam-macam lah yang ditempuh selain itu. Sehingga kemudian polemik ini pada akhirnya bisa terbuka terang benderang. Publik juga akhirnya tahu sebenarnya ini asli atau palsu kah, kira-kira seperti itu. Jadi yang kita harapkan sebenarnya inti persoalannya itu bisa terjawab, kira-kira seperti itu. Kalau Mas Burhan optimis besok akan kemudian dikabulkan? Sangat optimis. Sangat optimis. Mas Freddy optimis, tidak dikabulkan berarti? Tidak diterima. Saya mengatakan seperti itu. Oke, baik, nanti kita nantikan bersama ya bagaimana kemudian putusan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan ternyata surat edaran Mahkamah Agung ini atau SEMA ternyata banyak mengundang perhatian dari praktisi hukum, utamanya orang-orang yang saat ini sedang berperkara, yakni Roy Suryo dan juga Tifa. Sidang perkara pokok dan juga pra peradilan bisa berjalan paralel teman-teman. Nah, kita tunggu nih, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga akan segera membuka persidangan perkara pokok dari Roy Suryo untuk menjawab surat dari Mahkamah Agung ini, teman-teman. Dan menurut Damanik tadi, Bang Freddy Damanik, bagusnya persidangannya disatukan aja, nggak perlu dipisah. Nah, ini saya sepakat nih, biar tidak ada aksi intip-intip barang bukti. Karena kan nanti kalau Tifa duluan, ini kan Tifa nih sudah duluan nih perkara pokoknya. Nanti Roy Suryo bisa ngintip, oh buktinya itu, oh dakwaannya itu, oh ini argumentasinya, oh ini ahlinya. Nah, dia bisa ngintip, nanti dia bisa ngatur strategi baru untuk melawan orang-orang itu ataupun bukti-bukti itu di persidangan dia nanti. Dan Tifa tetap menjadi tumbal dari Roy Suryo, dalam tanda kutip ya, jadi tumbal teman-teman. Maksudnya tumbal ini jadi apa ya, orang yang dijorokin gitu. Terus ya, kau aja lah maju sidang biar kita lihat, biar aku bebas, kamu nanti masuk bui. Iya mungkin teman-teman ya, mungkin strategi dia seperti itu, plan B-nya mungkin. Tapi ya kita tunggu saja lah bagaimana komentar kuasa hukum Roy Suryo, kuasa hukum Tifa. Dan tadi kuasa hukum Tifa katanya mau judicial review. Waduh, kok sekarang pertarungannya ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi kemarin Jahmada Girsang, Rismon, serta dari tim pengacara Merah Putih, Pradi Bersatu juga sudah memasukkan permohonan untuk judicial review terhadap undang-undang ataupun pasal yang membolehkan untuk pra peradilan berulang. Dan ini kan menimbulkan ketidakpastian hukum menurut praktisi hukum tadi ketika diwawancarai teman-teman. Dan ya kalau memang tidak ada batasnya kan konyol, masa ya pra peradilan bisa sampai 100? Kapan kepastian hukumnya? Sedangkan Pak Jokowi itu sebenarnya beliau tidak terlalu memikirkan Roy Suryo, Tifa masuk bui berapa tahun, dia di penjara berapa lama. Pak Jokowi tidak memikirkan itu. Pak Jokowi hanya ingin memastikan bahwa beliau datang ke persidangan, menunjukkan ijazahnya dan menguji apakah itu asli atau palsu. Cuma itu. Kalaupun asli ya udah selesai, biarkan hukum berjalan. Terserah nanti Roy Suryo dan juga Tifa dihukum berapa tahun, ya terserah sesuai hukum yang berlaku. Dan kalaupun itu palsu, ya sudah, berarti yang bertanggung jawab UGM, karena kan UGM yang mengeluarkan ijazah itu kepada Pak Jokowi. Nah, ini yang mau kita lihat teman-teman nanti di persidangan. Ya, tapi kalau dibilang palsu nggak mungkin ya, karena kan UGM berkali-kali mengatakan ya dia sudah mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi. Lab 4 juga mengatakan identik dengan ijazah teman Pak Jokowi lainnya. Kemudian data-data penunjang mengenai perkuliahan Pak Jokowi juga sudah diterima oleh dan disita penyidik serta sekarang ada di tangan jaksa. Jadi ya kalau mau dibilang ada kemungkinan palsu sepertinya sudah tidak lagi ya kan. Karena ini sudah jelas bukti-buktinya. Ijazah SMA juga kemarin dipersoalkan.
teman SMA Pak Jokowi juga sudah bicara, teman kuliah Pak Jokowi sudah bicara, semua orang sudah bersuara. Jadi apalagi teman-teman? Makanya Roy Suryo takut masuk sidang perkara pokok karena sudah barang pasti 80% dibui. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.